Terima kasih buat anugerah yang sempurna, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang kami mendapatkan secara cuma-cuma di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih hari ini, dan biarlah berkat yang telah kami miliki, kami terima. Kami boleh bagikan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang harus kami jangkau untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan sorga, untuk penyelamatan. Terima kasih Roh Kudus yang memberkati kami hari ini pengajaran firman, supaya kami semua terberkati. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata, amin. Silakan duduk rekan-rekan muda yang Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih, hari ini saya kembali melayani di Youth Petamburan. Sudah berapa tahun ya? 4 tahun yang lalu lah ya. Sudah lama sekali. Kenapa bangku yang di depan ini kosong ya? Oke. Hari ini tema yang dikasih kepada saya adalah berkaitan dengan tema misi gereja kita. Jadi gereja kita sepanjang bulan ini berbicara tentang misi, ya. Gereja itu harus bermisi, ya. Salah satu bentuk misi adalah, ada banyak kegiatan misi. Salah satu bentuk misi itu adalah menjangkau jiwa, ya. Jadi ada misi sosial itu kegiatan sosial, diakonia, bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan. Itu namanya misi sosial. Misi itu sebuah tindakan, gerakan dari sebuah gereja. Ya, misi sosial bisa. Ada misi budaya. Jadi misi budaya itu orang-orang yang punya hobi, punya dunia di entertain, di budaya. Dia mengerjakan misi, bikin film, bikin drama, bikin YouTube. Tapi isinya, kontennya adalah konten-konten rohani gitu ya. Ada juga misinya adalah penginjilan. Nah, orang mengerjakan misi penginjilan. Misi menginjil orang-orang di lorong-lorong, kita misi. Namanya misi penginjilan. Jadi ada banyak bentuk misi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan terjebak kalau misi itu hanya sekedar ibadah, dengerin khotbah-khotbah misi. Tidak ya. Di gereja kita di Citra Grand, bulan ini, bulan misi, ada misi sosial. Di Citra Grand itu di jalan, sepanjang jalan Cibubur itu, arti Cibubur itu banyak orang-orang yang suka bawa itu. Bawa anak, bawa istri, bawa gerobak. Apa itu kerjanya? Cari botol besi bekas gitu, ada banyak. Dan dia suka duduk di pinggir-pinggir jalan gitu pakai tenda begitu. Ya. Nah, kita ada misi. Saya bilang sama jemaat, kegiatan misi sosial kita tidak untuk jemaat. Saya kan ikut-ikut Petamburan. Ada beras comotan, apa itu? Cimpitan ya. Terus saya bilang sama jemaat, kalau ke mall belanja, belilah sabun, belilah Indomie. Ternyata mereka semangat sekali. Saya bungkus dan minggu lalu sudah dibagi-bagi di jalan-jalan. Orang-orang, bukan orang-orang yang bawa gerobak itu namanya misi sosial. Ya, misi sosial betul-betul pure memberi. Nah, jadi ada banyak bentuk kegiatan misi. Nah, salah satu bentuk kegiatan misi itu adalah menjangkau jiwa. Nah, kegiatan misi baik penjangkauan atau misi sosial, misi lewat seni, misi apa saja, lebih baik itu kalau dikerjakan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau saudara mau mengerjakan pekerjaan misi sosial, mau misi menjangkau jiwa, misi penginjilan, misi lewat seni, semua kerjakan. Dan jangan sendiri kalau bisa. Kalau bisa bersama-sama. Itulah tema kita hari ini adalah menjangkau bersama-sama. Beberapa ayat yang menjadi dasar kita pada, gak usah dibuka, saya cerita saja, percayalah ayat ini pasti sama. Hanya mungkin tidak letterlock begitu ya. Kitab Kejadian pasal yang kedua 18 itu berbicara bahwa Tuhan tidak menghendaki seseorang itu sendiri dalam menjalankan misi ilahi. Maka Tuhan menghendaki ya menikah atau punya istri atau punya suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membaca kitab Markus pasal yang kelima, itu berbicara tentang misi penyelamatan, nanti kita akan bahas. Bagaimana 4 orang menyelamatkan orang yang lumpuh
pada waktu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Ada misi penyelamatan, 4 orang itu mengerjakannya, sedang menggotong orang lumpuh itu. Markus pasal 6 ayat yang ke-7 ada sebuah misi pelayanan. Yesus mengutus 2 orang. Kenapa 2 orang? Kenapa enggak sendirian aja? Ya kalau satu lemah, satu menguatkan, satu jatuh, satu menolong. Makanya ada misi dikerjakan oleh para murid yang dikerjakan Kristus untuk 2 orang. Kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 itu berbicara tentang pelayanan para rasul sibuk sekali. Urusan khotbahnya banyak sekali. Maka Rasul berkata begini, baiklah kita memilih orang-orang untuk melayani kegiatan misi sosial. Nah, dipilihlah orang-orang berkaitan dengan diakonia. Maka dipilihlah di situ orang-orang yang kerjanya apa? Ngurusin orang-orang miskin, misi sosial. Biar aku, Petrus dan rasul-rasul yang lain, fokus saya adalah melayani firman. Jadi gereja mula-mula mengerjakan misi pemberitaan Injil, tapi juga melakukan misi sosial, diakonia. Nah, ini berbicara tentang saya, Petrus dan para rasul tidak punya waktu untuk ngurusin orang-orang miskin. Karena kerja saya khotbah. Makanya di jemaat mula-mula membuatlah sebuah tim. Tim itu ada yang berurusan dengan Injil, ada berurusan dengan orang-orang miskin. Supaya sama-sama terberkati. Itu kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Terus kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16, saudara, diceritakan begini. Ini kira-kira bahasanya begini. Yesuslah yang memberikan rasul, Yesuslah yang memberikan nabi, Yesus yang memberikan penginjil, Yesus memberikan gembala, Yesus memberikan guru, kayak Pak Fani itu guru. Nah ya, untuk apa? Untuk membuat orang-orang di Efesus mengenal Kristus dengan benar dan apa? Menjadi dewasa ke arah Kristus. Nanti kita bahas itu. Nah, jadi kalau kitab Kejadian pasal 1 berbicara tentang tidak baik seorang diri, kalau Kristus juga berbicara, Lukas membicarakan, Markus membicarakan bersama-sama menyelamatkan orang lumpuh, itu artinya bahwa yang namanya kerjasama itu desainnya Alkitab. Kerjasama itu maunya Allah. Kita nggak mungkin menyelamatkan dunia ini sendiri. Makanya dibutuhkan bersama-sama untuk menjangkau dunia. Kita nggak boleh egois. Kalau di dunia ini hanya ada 1 GBI nggak bisa menyelamatkan banyak orang. Makanya di dunia ini banyak gereja. Ada gereja suku, ada gereja evangelical, ada gereja Pentakosta. Kenapa gereja semakin banyak? Supaya gereja banyak ini bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa. Gitu ya. Coba klik berikutnya. Makanya bersama-sama itu artinya begini. Yang nggak ada pointer ya. Nih. Kerjasama itu tidak saja meringankan beban kelompok tertentu. Tetapi juga menumbuh kembangkan rasa saling percaya. Itu kerjasama. Jadi kalau saya punya tim kerjasama itu tidak hanya berbicara meringankan beban. Tapi sebenarnya saya sedang mengembangkan rasa saling percaya kepada teman saya kerja. Terus yang kedua, dan mempercepat hasil. Ternyata kerja sama-sama itu hasilnya lebih cepat didapat. Dan dampaknya beban jadi ringan dan pada akhirnya efektif. Efisien dalam menghasilkan sebuah kerjaan. Itu kerja sama-sama. Betul gak sih? Ya. Saudara, rata-rata ya. Bukan rata-rata, hampir semua. Mungkin lebih banyak bekerja bersama-sama dibanding bekerja sendiri. Memang ada pelayanan yang kerja sendiri, ada. Tapi kita bekerja bersama-sama. Khotbah sendiri betul, tapi pelayanan gereja bersama-sama. Pak Yosi pemimpin, ada wakil-wakil gembalanya. Ngapain? Dia yang membantu Pak Yosi kerja sama-sama. Nah, akhirnya pekerjaannya semakin efektif. Jadi kerja bersama menjangkau jiwa itu lebih efektif.
kerjasama itu tidak hanya meringankan beban, mari meteraikan di pikiran saudara, tetapi juga pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan satu sama yang lain. Saya percaya dia bisa, saya percaya dia berintegritas. Kalau nggak dicoba untuk bersama-sama bekerja, kita nggak ngerti bisa dipercaya atau tidak. Untuk bisa tahu dia bisa dipercaya atau tidak, harusnya kita coba bekerja bersama-sama. Nah, seperti itu. Dan kalau bekerja sama-sama itu lebih cepat dan dampaknya beban lebih ringan, lebih efektif dan lebih efisien dalam menghasilkan hasil. Mari kita paham itu. Oke. Paham ya anak-anak muda ya? Ya. Kenapa Alkitab ada suami, ada istri, ada anak-anak? Kenapa? Kenapa istri disebut penolong? Kenapa mamamu, ibumu disebut penolong? Kenapa papamu disebut pemimpin? Nah, itu berbicara tentang siapapun kita, dari apapun kita profesinya atau gendernya, bahwa kita membutuhkan orang lain. Makanya manusia itu disebut manusia makhluk sosial. Gitu. Manusia itu makhluk sosial. Harusnya kita itu semakin banyak teman, semakin berbahagia. Harusnya begitu. Tapi orang itu semakin sedikit teman, harusnya semakin kesepian, semakin menderita, semakin stres. Jadi manusia dalam dunia ini, Tuhan itu berbicara tentang harus bekerja sama, harus menjadi makhluk sosial saling membutuhkan satu sama yang lain. Supaya akan mempercepat pekerjaan termasuk pekerjaan Allah. Klik selanjutnya. Mari klik satu-satu ya. Oke. Manfaat kerjasama yang pertama adalah menyatukan berbagai macam perbedaan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini manfaat kerjasama yang pertama. Yang kedua, manfaat kerjasama yang kedua adalah menerima dan menghargai perbedaan. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan rasa sosial kita. Dan yang keempat, kalau kita bersama-sama idenya banyak. Begitu. Saudara, ini menurut sebuah kisah cerita. Kenapa kulkas, AC, atau kendaraan-kendaraan atau alat-alat elektronik dari Jepang itu sekarang ketinggalan dengan alat elektronik dari Korea dan dari Cina? Kenapa coba? Tahu nggak kenapa? Ini ya, dengerin ini menurut ceritanya begini. Karena orang Jepang itu, kan kalau Jepang itu bicara tentang kualitasnya. Betul ya, merek Jepang itu, kalau AC mereknya apa? Toshiba, oh, gitu ya, oke. Kalau mobil, Toyota, terus Daihatsu, terus kalau dipasangin mereknya Philips, gitu ya. Kalau AC-nya orang Cina, Cangkong, katanya. HP, dulu itu Jepang memulai. Tapi sekarang nggak produk lagi, kalah saing di pasar. Sekarang AC, televisi semua dikuasai Korea dan Cina. Ini dengar nih, menurut kisah ceritanya, menurut para motivator begini. Orang Jepang itu kalau mau merubah pintu kulkas itu perlu rapat pemegang saham. Dan harus hadir tuh bosnya, ownernya, pemiliknya. Makanya untuk memutuskan merubah bentuk pintu kulkas saja itu butuh waktu berbulan-bulan. Rapat sana, rapat sini, rapat sana, rapat sini. Akhirnya setelah setahun baru mengiyakan, dok, pintunya berubah. Nah, itu orang Jepang karena dia hati-hati menjaga kualitas. Tapi orang Korea, orang Cina tidak begitu, orang Cina. Dia kumpul di kafe, dalam waktu 2 jam pintu berubah. Ya. Dia kumpul-kumpul di kafe sambil minum, sambil ngopi. HP berubah. Merek dan apanya namanya itu. Dan bentuknya. Itu hanya hitungan beberapa waktu. Kenapa begitu cepat berubah? Karena mereka suka kumpul sama-sama dan mereka punya banyak ide. Orang itu kalau suka kumpul ide-ide barunya banyak. Siapa yang suka kumpul-kumpul di sini? Ya, kumpul-kumpul sama teman.
pasti idenya tambah banyak, ada hal baru yang dialami. Tapi kalau sendirian, nggak ada. Makanya perlunya rapat, perlunya kumpul-kumpul. Pak Untung ini kalau di Citra Grand jarang rapat yang resmi-resmi gitu, paling setahun sekali 2 kali. Lebih banyak saya kumpul sama pembina youth, maunya di kafe, ngobrol di hati ke hati, ada ide-ide gitu. Terus sama majelis-majelis saya, majelis gereja, wakil gembala saya, duduk di rumah saya sambil ngopi-ngopi, makan pisang goreng, muncul ide-ide baru. Gitu. Jadi orang itu kalau ngumpul 10 orang, idenya 10. Tapi 1 orang, idenya 1, belum tentu juga jadi. Sebabnya kalau namanya bersama-sama itu, kebersamaan itu sebenarnya adalah membuat kita semakin kaya, itu kebersamaan. Makanya pengusaha-pengusaha yang hebat, mainannya sekarang join. Nah, join gitu. Ada yang memproduk, ada yang memasarkannya. Gitu ya. Saya kemarin membaca yang bikin kopi kapal api itu siapa ya? Pernah tahu nggak? Yang punya produk kopi kapal api yang sekarang mendunia. Yuk ke Arab juga kopi kapal api ada. Ke Arab tuh. Siapa yang punya? Tahu nggak siapa? Hah? Nggak tahu? Ya nanti bacalah siapa yang bikin kapal api. Dari kapal api sampai permen relaksa sampai kepada Excelsior. Pernah minum Excelsior, kafe Excelsior? Yang mahalnya minta ampun itu. Ternyata yang punya itu orang itu. Nah kalau dia bisa kemana-mana sampai ke luar negeri, karena join, karena partner gitu loh. Terus kenapa dari hanya masalah kopi kapal api sekarang produknya macam-macam, kenapa? Karena munculnya ide-ide dari siapa? Dari bawahannya yang punya pabrik itu, yang punya pabrik itu orang sudah tua. Gitu, sudah tua, tetapi ide-ide muncul saat mereka rapat, mereka ngopi, muncul ide-ide segar. Nah saudara, jadi sekali lagi, demikian pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu nggak bisa dikerjakan oleh gembala sidang. Pekerjaan Tuhan nggak bisa dikerjakan oleh pemimpin 1 orang. Pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Itu sebabnya Paulus berkata kita ini tubuh Kristus. Saling melengkapi. Saling membutuhkan. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Kasihan. Penderitaan yang paling hebat di dunia ini apabila kita tidak punya teman. Serius. Mari kita pahami ini. Jadi kalau Anda tidak punya teman, itu hidup paling stres. Lebih baik jangan hidup. Serius. Tapi hidup yang membahagiakan, itu kalau kita punya teman. Pak Untung ini temannya banyak, saudara. Kalau saya mau ke Ambon gitu, langsung Pak, ini ya, langsung gitu. Karena punya teman. Saya kemarin 4 hari ada di Kalimantan Barat. Kita baru turun aja sudah nasi akwang. Wah nasi babi, kita takut makan. Itu baru turun dari pesawat. Ditarik sana minum ini, makan ini. Itu di Pontianak, belum ke Singkawangnya. Kenapa? Bukan masalah saya pemimpin, tapi artinya saya punya banyak teman di mana-mana. Dan kalau kita punya banyak teman, meringankan beban hidup sebenarnya. Gitu ya, karena itu rekan-rekan di youth, anak-anak youth dengar baik. Sekali lagi, jangan pernah hidup sendiri dan jangan pernah melayani sendiri. Kita ini diciptakan untuk bersama-sama bekerja dan kerja sama-sama. Oke? Ya, ini introduction-nya nih. Nah, sekarang baru kita mulai khotbah. Saya dikasih waktu 30 menit ya. Oke, baik. Mari kita lihat slide berikutnya, hanya 2 slide saja kita belajar hari ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 tadi sudah saya sampaikan di pembukaan. Coba klik. Ya. Paulus berkata bahwa kalau di gereja ada jawatan nabi, di gereja ada jawatan rasul, di gereja ada jawatan penginjil, di gereja jawatan gembala dan ada guru. Ini jawatan ya, bukan berarti nabi sekarang ada, bukan. Jawatan itu adalah karunianya nabi, karunianya penginjil, itu ada sampai hari ini. Ya, itu ada di sebuah gereja dan pada akhirnya 5-5-nya jawatan itu untuk apa tujuannya diadakan di gereja?
supaya ada pendewasaan jemaat dan pembangunan tubuh Kristus. Tidak boleh di gereja hanya ada penginjil. Nanti kalau sudah di penginjil, siapa yang membina jemaat, siapa yang mengajar. Nah gitu loh. Jadi gini, di gereja itu lebih bagus kalau ada 5 jabatan ini. Perhatikan ya, rasul itu kerjanya adalah cetlenting. Apa cetlenting? Cetlenting itu apa? Buka-buka gereja. Jadi dia tanam gereja. Nah, terus yang kedua penginjil, itu kerjanya menginjil. Nginjilin orang kemana-mana. Gembala itu kerjanya ya mengembalakan, ngelus-ngelus jemaat gitu. Terus kalau guru kerjanya apa Pak Fani itu? Kerjanya apa? Ngajar. Nah gitu. Di gereja ini kalau hanya penginjil, nggak ada yang menggembalakan, jemaat bisa bubar. Gitu. Atau ada gembala, nggak ada penginjil, nggak bertambah-tambah jemaat. Kalau jemaatnya ada karena penginjilan, gerejanya ada karena karunia rasul, kalau ada yang nggak mengajar, nggak dewasa. Karena mengajar itu proses perubahan menuju kepada kedewasaan. Gitu. Coba di youth ini coba dilihat. Mana yang punya jawatan menginjil, kerjanya itu kalau suka menginjil. Nah, mana ada anak-anak muda ini yang sukanya ngajar. Nah, disuruh ngajar tuh. Ngajar orang yang sudah diinjili. Gitu. Jadi gereja sebesar Petamburan ini tidak bisa hanya seorang gembala. Dia harus punya namanya orang-orang yang dilepas pengajar. Di gereja ini yang setahu saya ya, ada Pak Fani yang seorang pengajar. Pak Johnny Mark itu seorang pengajar. Gitu. Terus Pak Sugi juga seorang pengajar. Nah, kalau kalian apa? Jordan, apa jawabannya? Tramar. Dari 5 itu kira-kira kamu yang mana? Wih. Siapa yang penginjil di sini? Yang kerjanya suka ngomong tentang Tuhan ke teman-temannya, suka ngajak orang ke gereja, ada nggak? Hah? Nggak ada. Siapa yang sukanya ngajar? Ngajar, bimbing orang. Hah? Jangan tunjuk orang lain dong. Saya om, gitu dong. Ya. Nah, gitu. Siapa yang kerjanya suka marah-marah? Angkat tangan. Ngomongnya cetus. Ah, ini karunia Nabi nih. Karunia Nabi itu suka penglihatan, suka membangun, menegur orang kalau salah. Itu Nabi. Ada yang begitu enggak? Hah? Enggak ada. Nah terus ini ada semua, punya apa nih? Nah dengarkan baik ya. Ada berbagai macam jawatan karunia itu datangnya dari Tuhan. Dan kepentingannya Tuhan dan jemaat. Jadi sekali lagi gereja di tempat ini atau di tempat saya mengembalakan enggak bisa kalau hanya dikerjakan oleh seorang penginjil. Nanti jemaatnya enggak dewasa, butuh seorang guru. Nah, tetapi rasul, nabi, penginjil, guru dan gembala itu satu kesatuan. Lebih hebat mana? Semuanya hebat. Karena masing-masing punya fungsi. Jadi kalau 5-5-nya dijadikan satu, maka gereja itu akan mengalami pertumbuhan yang hebat dan akan berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi dengan baik akan membuat jemaat menjadi dewasa. Gitu ya. Jadi kebersamaan 5 jawatan ini gunanya apa? Kebersamaan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendewasakan jemaat, untuk menjangkau jiwa, untuk menegur yang salah, untuk mengajarin jemaat, untuk menggembalakan umat Tuhan. Waduh keren. Ini keren ini. Jadi tidak bisa hanya seorang gembala sendiri, nggak bisa, nanti gereja nggak bertumbuh. Makanya coba di youth ini, coba dicari. Siapa ketua youthnya di sini? Ya? Mana dia? Ya. Coba dicari kapasitas-kapasitas, jawatan-jawatan,
dimaksimalkan supaya bertumbuh bersama-sama, dewasa bersama-sama, pasti bagus. Nggak bisa kita sendirian bekerja, nggak bisa. Di gereja yang saya gembalakan hari ini pemain keyboardnya nggak ada. Yang satu pulang kampung belum balik-balik ke Jambi karena habis wisuda September kemarin, dia minta izin 1 bulan. Yang satu kena COVID. COVID masih ada loh, hati-hati ya, masih ada. Kayaknya ciri-ciri COVID gitu kayaknya. Full timer saya untuk main keyboard. Nah terus gak ada yang main keyboard. Bingung kita. Karena selama ini adalah tim kerja. Karena kan bicara tim kerja. Ada singer, ada WL, ada pengkhotbah. Tapi untuk urusan musik kan kita butuh tim. Sama-sama bekerja. Kan lucu aja drum aja main, kita pakai tepuk main drum aja. Kan gak mungkin. Atau dengan bass, pemain keyboard. Jadi pada akhirnya kita telepon sana, telepon sini adalah pemain keyboard. Satu tim bekerja. Tidak bisa bekerja sendiri. Harus membuat tim kerja yang baik. Nah, Paulus berbicara kalau pekerjaan di dalam pelayanan secara bersama-sama, maka pelayanan kita akan menuju kepada pembangunan tubuh Kristus yang baik adanya. Kalau di gereja ini, kalau bagian katekisasi baptisan siapa? Pasti staf gembala dan orang-orang yang bisa mengajar. Yang bagian visitasi siapa? Pasti orang-orang lain. Nah begitu ya, jadi sekali lagi harus ada kesatuan. Terus yang terakhir, mari kita lihat yang terakhir. Itu contoh ya, contoh bagaimana perbedaan rasul, nabi, penginjil, gembala itu kalau disatukan bisa untuk pekerjaan yang sangat excellent, sangat baik sekali. Terus yang terakhir, setelah itu nanti saya kasih kesaksian. Markus pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 diceritakan di sana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang diusung 4 orang. Oke, perhatikan ini. Coba lihat kebenarannya. Yang pertama, 4 orang ini bersama-sama mengusung orang yang lumpuh, pada akhirnya bebannya menjadi ringan dalam penyelamatan. Alkitab nggak bilang yang sakit lumpuh ini berapa kilo. Nggak bilang. Gedenya seberapa apa. Tetapi kalau orang Yahudi pasti tinggi-tinggi. Kayak Mada Pak Fani, nggak kayak Pak Untung, pendek. Orang Yahudi itu tinggi-tinggi. Saya nggak tahu gemuk atau tidak. Gitu kan. Tapi yang jelas kalau 1 orang diangkat 1 orang berat bebannya. Tapi kalau diangkat 4 orang bebannya menjadi ringan. Nah, jadi kerjasama yang dikerjakan oleh 4 orang untuk membuat orang lumpuh ini digotong, maka membuat beban semakin ringan. Beban penyelamatan semakin ringan. Terus yang berikutnya, 4 orang yang mengusung beban orang ini memiliki iman yang sama, maka iman yang sama itu muncullah iman yang menyelamatkan dalam sebuah pekerjaan misi. Terus yang ketiga, kerja keras bersama antara 4 orang itu pada akhirnya memunculkan sebuah penyelamatan. Nih lihat nih. Keren loh kerjasama itu. Berempat mengangkat orang untuk misi penyelamatan, penyembuhan semakin ringan. Terus iman berempat bersama-sama disatukan untuk pekerjaan misi penyelamatan, akhirnya terjadi keselamatan. Berempat walaupun bebannya berat, penyakitnya juga belum tentu bisa sembuh secara logika. Tapi karena kerja keras iman yang kuat pada akhirnya muncullah misi penyelamatan. Keren sekali. Mungkin kita tidak bisa ngomong banyak. Tapi kita hanya bisa berdoa. Bagianmu berdoa. Mungkin kau tidak tahan berdoa. Engkau nggak bisa ngomong juga. Tapi duitmu engkau bisa berbicara. Betul? Iya. Mungkin kau nggak punya duit. Tapi engkau punya waktu. Engkau bisa datang ke rumahnya. Jadi ada yang nggak bisa ngomong. Ada yang nggak punya duit. Ada punya waktu. Dijadiin satu. Wah keren sekali. Kalau itu gereja punya kerja. Gereja akan diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Halo anak-anak muda, dengar ini penting. Jadi menjangkau jiwa itu tidak bisa sendiri. Kalau bisa sendiri, Yesus tidak mengajar mengutus dua-dua. Kalau menjangkau dunia bisa sendiri, Yesus nggak milih 12 rasul. Kalau menjangkau jiwa bisa sendiri, Paulus nggak punya teman, nggak buat teman yang namanya Timotius, Epaphroditus, Epaphras, Erastus dan lain sebagainya, Aquila dan Priscilla, nggak mungkin. Kita ini perlu bersama-sama menjangkau dunia, memberkati dunia. Yang depan ini ngasih uang 10.000 tidak mengenyangkan perut. Tapi kalau 5 orang kumpul ngasih 10.000 itu bisa makan 3 kali. Betul? Iya. Ini harus keren ini. Ini kesaksian terakhir ya. Saya pernah mengelola namanya Ota Battle di kantor saya, Ota Battle. Nah donatur ini salah satunya dari Australia. Nah ini ceritanya bagus nih. Di Australia ada sekelompok mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia, di Melbourne. Jadi ada anak-anak Indonesia kuliah di Melbourne di Australia. Terus dia membentuk sebuah persekutuan 12 orang dari kelompok gerejanya A gitu ya, nggak sebut namanya. Dibimbing ini, saudara tahu setiap bulan anak-anak ini menyisihkan uang jajannya hanya $5. $5 itu kalau Australia berarti 50.000. Ya kan? Australia kan 10.000 ya. Kurang lebih 10.000. Satu orang $5, 50.000 kali 12 orang. Berapa? 50 kali 12 berapa? 50 tambah 50 kali 12. 50 kali 12 berapa? 600. Tahu nggak? 2 bulan sekali 1,2 dikirim ke Indonesia. Itu bisa mengkuliahkan 1 mahasiswa. Manajemen di Udayana Kupang. Anak pendeta Agus Haiso. 12 orang ngumpulin uang 50.000 1 bulan, dikirim 2 bulan sekali 1,2, bisa mengkuliahkan anak pendeta Agus Haiso yang di Jawa Timur, bisa kuliah di Udayana Kupang. Saudara tahu anak itu sekarang kerja di bank. Halo? Ya. 50.000 $5 berat enggak? $5 itu kalau di Australia dapat bubur doang. Indonesia dapat bubur sama mangkoknya sama yang jualan ya. Beli bubur 50.000 di Indonesia, dapat sama mangkoknya sama jualannya gitu. Di Australia kan 50.000 dapat apa? Orang makan capcay itu $14, 140.000. Tapi anak-anak ini cinta, dimotivasi oleh para gembalanya. Saudara bisa mengerjakan itu. Komunitas Youth Petamburan, 10 orang, kumpul uang 50.000 tiap bulan. You bisa mensekolahkan anak yang gak sekolah SMA. You jangkau jiwa untuk kerajaan Allah. Keren. Betul? Betul gak? Ya. Nanti contohnya minggu depan. Kamu datang 1 orang bawa 1 leboy. 1 orang 1 leboy. Ini 50 orang nih. Berarti 50 sabun leboy. You kasih ke panti asuhan. Misi sosial. Itu 1 bulan gak habis tuh, kecuali dimakan sabunnya. Ya kan? Sabun leboy 1 berapa sih? 4.000 kan? 4.000. Beli gado-gado dapat gak kak? Kagak dapat. Dapat togeknya doang. Menjadi berkat itu enggak sulit. Kalau bersama-sama tambah kuat. Serius. Enggak gampang. You lihat di gereja ini ada pakai sepatu yang tidak bagus. Sudah bolong-bolong sepatunya youth. Kalau dibeliin 200.000 juga sulit. Bagaimana kita patungan yuk? Gampang, misi kemanusiaan. Itu harus kerja sama-sama, itu harus ditumbuh kembangkan sejak kita masih muda. Di gereja. Karena kita nggak mungkin memberkati sendirian,
menjangkau sendirian, nggak bisa. Karena itu rekan-rekan yang Tuhan kasih, staf pengurus yang ada di sini, coba berpikir, jangan sendiri-sendiri. Semakin banyak orang bergabung dalam komunitas, semakin kuatlah pekerjaan kita. Serius. Betul ya? Iya. Jadi semakin banyak orang berkumpul dalam komunitas, semakin besarlah kekuatan kita. Saya kemarin, ini terakhir nih, mumpung saya ingat. Saya kemarin melihat satu YouTube, mungkin Anda sudah lihat itu. Bagaimana anak-anak sekolah minggu di Surabaya kumpul berdoa. Dimulai dari 10 orang, 30, 20 orang, lama-lama banyak. Setelah 3 tahun itu komplek prostitusi hilang. Serius. Saya ada tuh YouTube-nya. Kalau nggak salah kemarin di kumpulan DKI kalau nggak salah itu ada tuh. Atau kumpulan mana? Jadi ada anak muda kesaksian di ICC Sentul. Ada keterbebanan dari satu kelompok pendoa 10 orang. Akhirnya lama-lama 10, 20 orang, 30 orang. Dalam waktu 3 tahun, itu kondisi daerah kayak Tanah Abang, daerah yang digusur Ahok, Kalijodo, itu di Surabaya ada, daerah Doli. Tempat prostitusi, tempat minum mabuk, tempat jual narkoba. Akhirnya anak-anak nggak aman. Akhirnya anak-anak itu 10, 20 dari seminggu sekali, seminggu 2 kali doa mereka 2 jam doa. Karena kekuatan kebersamaan dalam doa dalam 3 tahun, pemerintah habisin itu semua prostitusi. Akhirnya daerah itu sekarang menjadi aman. Dengar ya, kalau orang sendiri nggak akan kuat. Tetapi kalau bersama-sama akan kuat menjangkau banyak hal. Betul? Iya. Karena itu anak-anak muda di GBI Petamburan, Anda mungkin punya kekuatan secara pribadi. Oke. Tapi kalau hanya satu, engkau cepat lemah. Engkau tidak dapat menjangkau lebih banyak. Tapi kalau engkau bersama-sama, engkau menjangkau lebih banyak untuk kerajaan Allah. Kiranya firman memberkati kita, dan kita semuanya, apapun kelebihan kekurangan kita, apapun karunia dan jabatan kita, yuk kita satukan untuk menjangkau dunia bagi kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan telah memanggil kami, dan kami bersyukur Tuhan mengajar kami. Kami tidak bisa sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kami harus bersama-sama dengan orang-orang lain bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di negeri kami, di Indonesia, di lingkungan kami dan di gereja ini. Di gereja ini pun kami nggak bisa kerja sendiri. Kami bekerja sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus mengajar kami. Siapapun hari yang mendengar firman, sekali lagi Tuhan berkati kami. Untuk kami boleh bergandengan tangan menjangkau bersama-sama jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan misi yang lain, supaya nama Bapa dipermuliakan. Demi nama Yesus, firman yang hidup, aku berdoa dan bersyukur buat kebenaran hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali.